Zaman sekarang, siapa sih yang gak kenal dengan judi online? Kayaknya anak SMP juga tahu bentuk-bentuk judul itu bagaimana. Tapi kenapa ya judi online susah banget diberantas di Indonesia? Meskipun pemerintah udah gencar memblokir situs-situs judi online, ternyata masalah ini gak selesai-selesai juga. Apakah ada oknum pejabat yang melindungi mereka? Sebelum lanjut, teman-teman bisa subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan like video ini kalau kalian suka. Kominfo memiliki sistem blacklist untuk membatasi akses ke situs yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut ITE, termasuk situs judi online. Akan tetapi, kewenangan Kominfo ini hanya sebatas memblokir akses ke sisi front end yang bisa dikunjungi oleh pengguna, dan tidak dengan sisi back end server situs judi tersebut. Belum lagi, makin banyak alamat situs yang ada dalam blacklist Kominfo. Nah, makin lambat pula kinerja sistem server pemblokiran tersebut. Baru-baru ini, viral berita ada sebanyak 1.000 situs judi online ternyata dilindungi oleh sejumlah pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi, atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Tujuannya agar tidak terblokir. Gila nggak tuh? Hal ini terbongkar oleh Polda Metro Jaya dan sebanyak 16 orang berhasil diamankan di sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi pada Jumat, Sabtu November 2024. Oknum tersebut mampu meraih miliaran rupiah dalam kasus perlindungan judi online tersebut. Jadi nggak heran ya, situs-situs judi online itu susah diberantas di Indonesia. Ternyata pelindungnya itu orang-orang pusat. Pemblokiran situs judi online sebenarnya udah banyak dilakukan, tapi pemain bisa gampang pakai VPN atau proxy. Jadi meskipun pemerintah udah blokir satu situs, dengan penggunaan VPN, pengguna bisa berpindah ke server luar negeri dan akses lagi tuh situs judi online yang udah diblokir. Meskipun satu situs judi diblokir, pelaku bisnis judi online langsung siap dengan sigap mengganti situs baru. Kadang mereka bahkan udah punya beberapa situs cadangan. Jadi begitu satu ditutup, yang lain langsung aktif. Ini bikin pemblokiran kayak nggak ada habisnya. Sedangkan Kominfo hanya bisa membatasi akses ke front end dari alamat tertentu. Jadi pelaku dapat memilih alamat website baru yang berbeda dengan server back-end yang masih beroperasi. Situs judi online itu biasanya punya tim IT yang handal dengan teknologinya yang canggih. Mereka bisa enkripsi data, ganti server, atau bahkan pakai mata uang kripto biar susah dilacak. Itu sebabnya, meskipun aparat berusaha membongkar, sistem keamanan mereka terus berkembang. Kalau diperhatiin, iklan judi online sering banget muncul di medsos dan situs-situs. Kadang lewat akun fake, endorsement, atau link tersembunyi. Jadi meskipun pemerintah melarang, iklannya tetap nyebar dan menjangkau banyak orang dengan cara-cara yang nggak biasa. Selain iklan di internet, mereka juga menawarkan ajakan untuk bergabung melalui pesan pribadi di aplikasi chat populer seperti WhatsApp dan Telegram. Kedua aplikasi ini memiliki sistem end-to-end encryption yang membuat isi pesan tidak bisa dibaca pihak eksternal, sehingga Kominfo tidak dapat mengawasi mereka. Pelaku judul juga melakukan promosinya lewat saweran online di beberapa live viral, seperti saat live Sadbor di TikTok yang sedang viral itu, dan situs film atau komik ilegal yang banyak dicari orang. Industri judi online ini punya pendanaan yang sangat besar, bahkan miliaran.
Mereka rela investasi besar buat bikin situs, bayar influencer, atau bahkan bikin aplikasi baru. Dengan untung yang besar, mereka juga punya kemampuan buat balik modal cepat. Meskipun situs mereka diblokir berkali-kali. Banyak orang nggak tahu resiko besar dari judi online ini. Iklan judi online kadang dibungkus dengan promosi mudah kaya dan cuan cepat, yang bikin banyak orang tertarik. Akhirnya, selama masyarakat terus tergiur, permintaan judi online juga terus ada. Hal ini juga didukung dengan kondisi ekonomi masyarakat dan mindset pengen secara instan dapetin uang banyak. Seperti yang kita tahu, sekarang internet itu bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Judi online jadi gampang banget itu diakses hanya dengan smartphone. Jadi mau dari rumah, di kafe, di WC sekalipun, orang bisa langsung main. Ini beda banget sama judi tradisional yang harus punya tempat khusus dan izin tertentu. Itulah alasan kenapa judi online susah banget buat diberantas di Indonesia. Dari akses yang gampang, teknologi canggih, sampai kurangnya pengetahuan masyarakat, semuanya bikin judi online kayak punya nyawa yang gak ada habisnya. Jadi, buat kita yang mungkin tergiur atau sekedar penasaran, lebih baik waspada ya.